Jadi memang itu sempat pernah dibawa, dan memang harapan kita saat ini, mimpi besar masyarakat Indonesia dan pemain-pemain Indonesia juga bakal ada Barca Academy di Indonesia ini. Nah, jadi harapannya sih tercepat itu di tahun depan. Medio Sports Agency atau MSA sukses merangkul FC Barcelona untuk menggelar Barca Academy Camp pertama di Indonesia pada Juli 2025 yang lalu. Acara yang pertama kali digelar di Asia ini melibatkan pemain muda dari usia 8 hingga 18 tahun untuk mencicipi pengalaman sepak bola dari klub legendaris asal Katalan tersebut. Sebagai tonggak awal pengenalan sepak bola Spanyol di Indonesia, MSA tentu punya target yang ingin dicapai dari rangkaian acara Barca Academy Camp ini. Kontribusi apa yang ingin diberikan MSA kepada sepak bola grassroots Indonesia dengan kehadiran Barca Academy Camps? Keseruan seperti apa yang ingin diberikan kepada pesepak bola muda Indonesia dari rangkaian acara ini? Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Barcelona merupakan klub besar asal Spanyol yang telah mencatatkan berbagai prestasi di kancah tertinggi sepak bola dunia. Kehadiran Barca Academy Camp di Indonesia menunjukkan keinginan MSA untuk memajukan sepak bola grassroots di Indonesia. Iya, sebenarnya goals yang kami harapkan, yang saya harapkan juga sebenarnya sama seperti FC Barcelona ya. Saya berharap Barca Academy ini bisa hadir secara permanen di Indonesia. Karena mulai dari keresahan saya pribadi, karena dulunya juga bermain sepak bola, punya cita-cita ke profesional, tapi kita tahu sendiri bahwa ya sepak bola di Indonesia ini masih dalam tahap perkembangan, tapi yang kita lihat sendiri juga perkembangan yang kita lihat bagus ya mungkin ada di level timnas saja, di level-level Liga 1, Liga 2 sampai Liga 4 atau bahkan liga-liga grassroots pun masih berantakan, masih belum teratur. Nah, jadi harapannya saya dengan adanya Barca Academy di Indonesia, dilatih langsung dari pelatih-pelatih Barcelona, ini yang bisa membuat sebuah perubahan paling tidak berapa persen dari 100% gitu. Jadi terkait Barca Academy ini sebenarnya mereka itu ada dua tipe ya. Kalau di sana itu mereka ada namanya Barca Escola sama ada La Masia. Nah, kalau Barca Escola ini adalah Barca Academy yang memang letaknya di Spanyol, di Barcelona. Nah, kalau La Masia adalah pemain-pemain pilihan yang mungkin bisa dilihat dari Barca Escola ini yang akhirnya dimasukkan ke La Masia kalau memang potensi mereka bagus untuk bisa dikembangin menjadi pemain profesional. Dan juga di Barca Escola ini mereka itu hanya mentok sampai 12 tahun. Nah, jadi setelah 12 tahun itu sudah bisa dibilang masa terakhir si pemain ini apakah memang bisa lanjut ke profesional atau harus berhenti di sepak bola. Nah, kemudian mereka pun ada satu lagi namanya Barca Academy. Barca Academy ini adalah akademi Barcelona yang memang ada di seluruh dunia. Nah, jadi memang harapannya Barcelona sendiri dari klub mereka, dari FC Barcelona, mereka punya keinginan untuk ada Barca Academy yang ada di Indonesia. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita jalanin untuk bisa membawa Barca Academy itu ke Indonesia. Nah, salah satunya kita harus bikin camp pertama, yaitu yang dimana kita sudah lalui di bulan lalu. Kemudian kita harus ada satu event yang kita harus berangkatin pemain dari Indonesia ke Spanyol langsung. Kemudian di tahun depan kita harus ada Barca Camp dengan skala yang lebih besar. Yaitu kemarin ada 72 peserta maksimalnya. Di tahun ke depan kita harus minimal 144 peserta. Nah, jadi dari sana Barcelona menguji kemampuan kami, apakah kami layak untuk bisa menghandle Barca Academy di Indonesia, seperti itu. Sebagai agenda pertama di Indonesia maupun Asia, Barca Academy Camp memperoleh antusiasme besar dari pesepak bola muda di Indonesia. Membagikan pengalaman Akademi Spanyol secara langsung menjadi nilai tambah dalam rangkaian acara Barca Academy Camp. Antusiasmenya sangat tinggi ya, jadi kita ini tutup registrasi di bulan Maret, event kita di bulan Juni. Nah, tapi ternyata di bulan Maret ini kita close, udah full book 72 peserta, tapi di bulan-bulan berikutnya sampai di hari event itu masih banyak yang tertarik untuk join, tertarik untuk ikut serta dalam camp ini. Karena memang namanya FC Barcelona ya, kita tahu salah satu klub terbesar, jadi pada saat kita publikasikan itu di sosial media, itu sudah sangat mudah lah bagi kami untuk bisa membawa anak-anak ini atau pemain-pemain ini untuk daftar ke Barca Academy Camp Jakarta 2025 ini. Selain nama besar FC Barcelona, berbagai pengalaman menarik yang ditawarkan Barca Academy Camp menjadi daya tarik anak-anak muda di Indonesia untuk bergabung. Untuk menghadirkan pengalaman seperti di Akademi Barcelona, MSA bekerja sama langsung dengan Barcelona Pusat dalam merangkul kegiatan acara.
termasuk dari segi kepelatihan. Iya, jadi tim kami Medio Sports Agency dengan FC Barcelona tentu kita bekerja sama dengan erat ya, terutama untuk pelaksanaan camp ini. Yang pasti kita koordinasi terus, komunikasi terus mengenai alur acara. Memang dari FC Barcelona fokus utamanya adalah di pelatihan, di mana mereka mengirimkan koordinator dan juga pelatih langsung dari FC Barcelona. Tapi kami juga melibatkan 6 pelatih lokal pilihan yang memang membantu atau gunanya adalah untuk membantu mengadaptasi metode dari FC Barcelona untuk dibagikan ke peserta-peserta Barca Academy Camps Jakarta 2025 ini. Kalau dari FC Barcelona utamanya mereka melakukan background checking, tapi di sana juga memang mungkin kita bicara dari jumlahnya dulu. Kenapa 6? Jadi dari FC Barcelona sendiri juga sudah menyiapkan bahwa dari 2 pelatih yang mereka kirim ke Indonesia, mereka membutuhkan 3 asisten di bawahnya untuk dapat melaksanakan sesi latihan dengan maksimal. Jadi di sana udah pembagiannya sudah sangat-sangat jelas. Mereka ingin dari 72 peserta yang mengikuti dibagi ke dalam 6 grup. Jadi masing-masing grup itu ada 12 peserta dan itu sudah angka maksimal, rasio maksimal bagi satu pelatih untuk handle. Jadi bukan hanya bagi peserta, ini jadi pengalaman juga buat para pelatih sebenarnya. Di mana mereka mendapatkan ya pastinya banyak pelajaran. Karena memang pelatih ini ketika mereka hadir, mereka tidak hanya latihan aja tok. Tapi di luar dari latihan, mereka juga melakukan analisis, meeting lagi, membagi peserta agar pembagiannya optimal. Mungkin yang awalnya dibagi secara usia disesuaikan kembali dengan kemampuan anak-anak gitu ya. Jadi semuanya dioptimalkan demi perkembangan anak-anak dan pelatih pun jadi merasakan, oh jadi caranya seperti ini kalau di FC Barcelona gitu. Selain dari aspek kepelatihan, panitia penyelenggara berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman bagi para peserta. Untuk itu, MSA bekerja keras menentukan lokasi camp agar anak-anak bisa menjalani agenda camp tanpa terkendala. Karena di sini kita coba membangun environment atau kita coba membangun suasana yang menyenangkan. Jadi anak-anak yang datang ikut camp ini mereka itu tidak merasa tertekan, justru mereka merasa enjoy. Namanya kenapa kita memilih fasilitas yang sebenarnya agak ramah lingkungan juga gitu. Terlihat di sini suasananya mungkin seperti liburan gitu ya. Jadi itu yang membawa suasana senang itu muncul. Jadi anak-anak ini nggak merasa tertekan. Jadi kita pun meletakkan anak-anak ini di kamar berdua dan bisa aja yang pemain A dan pemain B ini nggak saling kenal. Jadi mereka memang diharuskan untuk kenal dari opening ceremony sampai mereka masuk ke kamar dan sesi latihan mereka ini ya beraktivitasnya bareng-bareng. Nah jadi pada saat camp ini kita ada 5 hari ya, dari Senin sampai Jumat. Waktu itu masing-masing harinya itu kita ada 2 sesi latihan di lapangan pagi hari dan sore hari, di sesi lapangan juga di sore hari. Kemudian kita juga ada sesi kelas, jadi totalnya itu kita ada 8 sesi latihan di lapangan. Kita ada 3 sesi kelas yang dimana mereka akan belajar taktik dari pelatih Barcelona langsung. Kemudian ada juga sport injury yang langsung dipresentasikan atau dijelaskan langsung dari dokter dari Siloam Hospital. Nah, jadi dalam 5 hari itu mereka benar-benar bisa mengalami suatu perbedaan lah daripada mereka waktu itu sehari-hari mungkin latihannya di SSB doang atau dengan sekolah mereka doang. Tapi dalam 5 hari ini mereka benar-benar bisa merasakan suatu perbedaan yang mereka alamin seperti pemain profesional, karena latihan udah langsung 2 hari sekali, ditambah juga ada sesi kelas, mereka juga ada penginapan langsung. Jadi dalam 5 hari itu mereka penginapan 4 malam, ditambah mereka juga akan mendapatkan konsumsi makanan pagi, siang, dan malam. Sebagai salah satu akademi terbesar di Eropa bahkan dunia, Barcelona tentu jadi mimpi yang ingin dituju para pemain muda Indonesia. Sayangnya, sekolah sepak bola Barcelona yang pernah dibangun di Indonesia harus ditutup karena kurangnya atensi dari masyarakat tanah air. Lantas, adakah keinginan dari MSA untuk membangun kembali sekolah sepak bola Barcelona di Indonesia? Ya, jadi memang beberapa tahun yang lalu Barcelona sempat mau mengadakan sekolah sepak bola Indonesia ya. Salah satu yang membawanya itu sebenarnya rekan saya, orang tua dari rekan saya yang mungkin nanti akan interview juga. Jadi memang itu sempat pernah dibawa dan memang harapan kita saat ini sih sebenarnya mengembalikan mimpi besar masyarakat Indonesia dan pemain-pemain Indonesia juga bakal ada Barca Academy di Indonesia ini. Nah, rencana tercepat sebenarnya di tahun depan itu yang sudah kita plan
Jadi di bulan Juni kemarin kita sudah camp yang pertama. Di Desember nanti kita akan ada Barca Clinic yang dimana kita bawa anak-anak Indonesia travel ke Spanyol untuk coaching klinik. Kemudian di bulan Juni tahun depan lagi, Juni atau Juli tahun depan, kita akan bikin camp yang kedua dengan skala yang lebih besar. Nah setelah itulah baru kita akan membuka Barca Academy di Indonesia. Jadi sebenarnya pada tahun itu adalah dari orang tua saya, dari ayah saya. Memang plan utamanya adalah bukan membuat Barca Academy. Saya kurang ingat apakah dulu sudah ada konsep Barca Academy atau belum. Tapi pada waktu itu namanya adalah FCB Escola. Jadi FCB Escola itu mau dibuat di tahun 2012 dengan ada partner dengan kolaborasi dengan sekolah, dengan residen, di mana ya anak-anak memang dibuat jadi satu ekosistem lah untuk mereka belajar. Nah itu memang di plannya di tahun 2012. Sayangnya plan itu memang tidak bisa terrealisasikan karena satu dan lain hal. Meskipun sebenarnya pembangunannya pun peletakan batu pertama itu sudah dilakukan sebenarnya. Tapi memang itu ada satu dan lain hal yang membuat itu nggak terrealisasikan. Dan ya puji Tuhan secara kebetulan ya saya yang menjadi event leader di Barca Academy Camps tahun 2025. Dengan adanya Barca Academy di Indonesia, itu menjadi satu milestone, satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa gitu. Dan itu pastinya itu akan jadi mimpi kita, mungkin bukan hanya saya pribadi ataupun tim Media Sports Agency, tapi pastinya ada banyak masyarakat di Indonesia yang ingin loh, wah ada Barca Academy di Indonesia gitu loh. Dan itu menjadi satu nilai yang sangat-sangat berharga gitu. Karena memang seperti yang kita tahu ya, pembinaan usia muda Barcelona sepertinya sudah nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Dari mulai Barca Academy masuk ke La Masia dan integrasi mereka ke dalam tim utama itu udah nggak perlu diragukan. Buktinya sudah kita lihat di dunia gitu ya. Jadi memang itu impian besarnya, harapannya ya kita bisa realisasikan mungkin di 1-2 tahun ke depan. Barca Academy Camp akan diadakan kembali tahun depan. Tentunya MSA ingin memberikan pengalaman yang lebih baik untuk para peserta pada agenda selanjutnya. Pastinya ada banyak evaluasi juga yang kita ambil dari pengalaman Barca Academy Camps yang pertama ini gitu ya. Untuk yang berikutnya, hal utama yang memang kita inginkan adalah pastinya perkembangan di banyak aspek gitu. Di kelancaran eventnya, di akomodasinya, semua itu meskipun di Barca Academy Camps yang pertama ini semua sudah berjalan sangat-sangat baik. Tapi kita ingin dengan penambahan jumlah anak, dengan penambahan jumlah anak 2 kali lipat gitu ya, kita ingin pengalaman mereka pun juga bisa bertingkat 2 kali lipat gitu. Jadi akan ada banyak perkembangan-perkembangan yang kita lakukan di edisi kedua pastinya. Dari perkembangannya sih sebenarnya pertama pasti dari segi nominal ya, segi nominal jumlah pemain, yang dimana saat ini 72, target kita di tahun depan adalah minimal 144. Kemudian kita berupaya juga kalau bisa kita membuat jangka camp ini lebih panjang, yang sebelumnya 5 hari mungkin bisa jadi 10 hari. Kemudian mungkin dari segi fasilitas akan kita bisa tambahkan, dan itu yang sebenarnya masih dalam rencana kami. Tapi harapannya kami sih dari apa yang sekarang peserta ini sudah lakuin, mereka akan merasakan perubahan-perubahan terus-menerus. MSA selaku penyelenggara Barca Academy Camp punya mimpi untuk mengembangkan sepak bola grassroots Indonesia dengan menggandeng klub besar yang terbukti sukses melahirkan banyak pemain-pemain berbakat di dunia, serta punya tipe permainan yang cocok untuk sepak bola Indonesia. Kalau kita bicara filosofi dari FC Barcelona, dari tim utamanya kita tahu ya bahwa FC Barcelona ini terkenal dengan tiki taka. Tapi di luar dari tiki taka ini sebenarnya yang membuat Barca Academy ini berbeda dengan akademi atau SSB lain atau klub lain yang pernah kami bawa. Barcelona ini punya satu value yang dia bawa ke dalam sesi latihan untuk anak-anak usia dini. Mereka namakan ini Barca Value. Barca Value-nya adalah heart. Jadi H-nya itu adalah humility, E-nya adalah effort, A-nya itu ambition, terus R-nya itu respect, T-nya itu teamwork. Nah, jadi dari 5 aspek ini yang mereka bawa, mereka terapkan itu di sesi latihan. Nah, jadi biasanya dalam sesi latihan football camp yang mereka hadir ke negara-negara, dalam 5 hari ini mereka melatih satu persatu. Dari H-nya apa, E-nya apa, A, R, T, itu semuanya mereka latih dalam satu sesi latihan. Nah, itu yang menurut saya membuat suatu perbedaan. Jadi mereka nggak cuman melatih anak ini bagaimana cara passing, bagaimana cara kontrol, bagaimana cara buka ruang, cara cetak gol, tapi mereka juga melatih karakter si pemain ini untuk bisa menjadi pemain yang lebih baik daripada pemain-pemain lain dari segi karakter. Pastinya yang kita mau ya dari Barca Academy Camp ini
bukan hanya pengalaman yang pastinya gak ada lagi pengalaman yang sangat-sangat unik bagi para peserta gitu ya untuk mengalami satu event camp dari FC Barcelona. Tapi ya kita juga ingin anak-anak, mungkin tadi sudah sempat disebutkan, untuk benar-benar meresapi dari Barca values ini gitu loh, dari hard values yang mereka tetapkan gitu di FC Barcelona. Karena memang itu adalah satu hal unik yang hanya FC Barcelona miliki, dan anak-anak mendapat kesempatan untuk merasakan hal itu bukan hanya di lapangan tapi juga di luar lapangan, karena kita memiliki sesi kelas juga di mana pelatih FC Barcelona menjelaskan metode mereka, dan hal itu juga yang mereka bagikan. Bahwa dari nilai yang pertama, contohnya dari humility, itu bukan hanya soal kerendahan hati, tapi di dalam lapangan praktikalnya seperti apa. Misal, kenapa humility, yaitu adalah ketidakegoisan, kerendahan hati untuk membagi bola bersama. Akhirnya itu adalah satu value yang membuat kenapa di FC Barcelona itu main secara kolektif, bukan individu, gitu kurang lebih. Dengan hadirnya Barca Academy Camp yang mengajarkan filosofi sepak bola yang tepat dengan grassroots Indonesia, MSA berharap para peserta akan membawa pelajaran penting dari kegiatan yang mereka jalani selama 5 hari sepanjang camp. Yang saya harapkan sih sebenarnya apa yang dilatih selama 5 hari kemarin ini, masing-masing pemain bisa bawa pulang, bisa jadi bekal yang berharga buat mereka pada saat nanti mereka latihan di SSB-nya atau di akademinya. Cuman menurut saya pribadi ini pun sangat berat. Kenapa? Karena pada saat mereka latih di sini, mereka dilatih langsung sama pelatih Barcelona. Tapi pada saat mereka selesai 5 hari, mereka kembali ke kotanya masing-masing misalnya, atau di klub mereka masing-masing, di tim mereka masing-masing, pelatihnya sudah berbeda lagi. Nah, di saat pelatih ini mengajarkan hal yang berbeda dengan pelatih Barcelona, si anak ini mudah terpengaruh dan mudah mengikuti sebenarnya. Apa yang benar dia bisa ikut, apa yang salah tapi pelatihnya lakuin, dia juga bisa merasa itu benar. Nah, jadi ini yang menjadi suatu hal yang berat, tapi selama camp ini pelatih Barcelona ini selalu membantu anak-anak ini untuk bisa mendapatkan suatu hal yang baru, akhirnya berdampak positif bagi permainan mereka gitu. Sesimpel pada saat kita main kucing-kucingan atau dinamanya rondo, latihan rondo. Mungkin kalau di Indonesia pada saat rondo 4 lawan 1, yang satu dapat bola, itu langsung ditendang keluar bolanya. Nah, tapi filosofi Barcelona ini mengharuskan pemain yang rebut bola ini harus skip bolanya dan passing lagi ke temennya. Nah, jadi alasan itu dibuat adalah pada saat kita bermain sepak bola di pertandingan, musuh rebut bola, musuh ini nggak langsung buang, musuh ini harus bisa keep possession lagi. Ilmu-ilmu sekecil itu bisa mereka bawa dan mereka bisa mengajarkan anak-anak lain lah, atau bahkan bisa memberi informasi itu kepada pelatihnya, seperti itu. Setelah mengadakan Barca Academy Camps ini ya pastinya pandangannya makin terbuka gitu ya, bahwa ada loh sepak bola yang terstruktur yang bisa kita jalankan secara baik dengan metode pelatihan yang juga baik gitu ya. Dan mungkin itu yang saya rasa di beberapa titik perkembangan sepak bola usia dini ada yang masih kurang di sana, bahwa bahwa memang program yang terstruktur ini yang mungkin sedikit lebih sulit untuk ditemukan gitu, karena pastinya untuk perkembangan kita nggak ngomong asumsi kalau menurut saya gitu ya, tapi semuanya itu bisa terstruktur, semuanya bisa ada levelnya, semuanya bisa diprogramkan secara baik. Itu sih yang dari pengalaman Barca Academy ini kita lihat, kita jadi mengerti kenapa FC Barcelona jadi pembentuk pemain muda mungkin salah satu yang terbanyak di dunia. Kita jadi mengerti hal itu. Dengan mimpi ini, MSA berharap Indonesia juga bisa melahirkan pemain-pemain berbakat yang memiliki kualitas setara pemain Eropa. Saya Ilham, sampai jumpa di episode selanjutnya.